Di masa lalu, pada suatu hari di bulan Februari, beberapa komet biru jatuh di Newark, New Jersey. Tidak ada yang tahu secara pasti mengapa mereka tiba di tengah-tengah musim dingin, hingga akhirnya kejadian ini dikenal dengan sebutan The Fall yang memiliki arti malaikat yang jatuh ke bumi. Berbeda dengan imajinasi kita, malaikat ini tak bersayap dan terlihat mengerikan. Itu membuat orang-orang mulai berpikir tentang alasan kehadirannya. Di masa sekarang, seorang pria bernama Brian berada di supermarket. Saat sedang belanja, dia memutuskan untuk membeli sebuah boneka. Kejadian tidak menyenangkan terlihat saat Brian melakukan transaksi pembayaran di kasir. Secara tidak sengaja, si petugas menjatuhkan beberapa koin. Akhirnya, pria itu pergi membawa barang belanjaannya tanpa menunggu uang kembalian. Setibanya di rumah, Brian membungkus boneka itu dengan kertas kado dan menuliskan sebuah nama menggunakan spidol yang diambil dari laci. Sama seperti sebelumnya, dia menuliskan nama Tabitha, putri kesayangan. Lalu Brian meletakkan kado di dekat pohon Natal bersama tumpukan kado lainnya. Sehari-harinya Brian menghabiskan waktu dengan meneguk bir dan menonton televisi. Tak lama kemudian, terlihat sang istri, Amy, yang pulang bekerja. Dia mendesak Brian untuk segera berkemas karena akan menghadiri pertemuan sebuah komunitas. Brian menolak pergi ke acara itu karena yang menimpa dirinya tidak sama dengan mereka. Anak-anak mereka dinyatakan sudah mati, sedangkan Tabitha hanya dinyatakan hilang. Artinya Brian dan Amy masih memiliki kesempatan untuk bertemu kembali dengan putrinya. Itulah alasannya mengapa Brian masih menyimpan semua dekorasi Natal dan barang kesayangan Tabitha di dalam kamarnya. Amy mengerti ini terasa sulit, tetapi dia berharap suaminya bisa bersikap lebih kooperatif. Bahkan psikolog mengatakan kehadiran mereka di sebuah komunitas akan membantu meringankan apa yang dialami saat ini. Keesokan paginya, Brian mengunjungi hipnoterapis. Dia mencoba membuka ingatannya saat Tabitha menghilang 16 bulan yang lalu. Saat itu, Brian menjemput putrinya dari kursus balet dan mengajaknya membeli es krim. Terlihat seekor anjing di luar toko dan Tabitha bersikeras ingin keluar untuk mengusapnya. Brian mengizinkan karena dia merasa anak itu masih dalam batas pengawasan, namun semua berubah ketika kasir tidak sengaja menjatuhkan koin. Brian memalingkan wajah sejenak, dan tiba-tiba Tabitha menghilang. Berkat bimbingan terapislah, dia mengingat sebuah minivan beserta plat nomornya. Tak lama kemudian, Brian mengunjungi Clayton, salah seorang rekan kerja Amy, untuk meminta bantuan. Dia menyerahkan plat nomor itu sebagai salah satu petunjuk untuk menemukan Tabitha. Clayton tidak yakin upaya Brian ini akan berhasil, namun dia akan berusaha membantu semampunya. Amy menghadiri pertemuan komunitas yang dipimpin oleh Tommy. Wanita itu bercerita tentang impian anaknya menjadi seorang balerina. Tabitha rajin mengikuti kelas balet dan ingin memiliki sepatu balet berwarna coklat karya desainer Alvin Valley. Namun toko lokal di wilayah mereka hanya menjual sepatu berwarna merah muda. Jadi Brian berinisiatif membeli banyak spidol untuk mengecat sepatunya kapanpun saat diperlukan. Bahkan sampai saat ini, spidol marker yang sering mereka gunakan masih tersimpan di rumah dan menjadi pengingat putri mereka yang hilang. Amy juga menegaskan bahwa dirinya belum menganggap Tabitha benar-benar mati. Setelah beranjak pergi dari pertemuan itu, dia mendapat panggilan dari Clayton yang memberitahu bahwa plat nomor yang diselidikinya belum menemukan titik terang. Amy yang tidak mengetahui hal ini terlihat bingung. Dia merasa Brian mulai menyembunyikan banyak hal. Wanita itu pun bergegas masuk ke dalam mobil dan bersiap kembali ke rumah. Namun, tiba-tiba terlihat gadis yang berlari di belakang mobil. Amy percaya itu adalah Tabitha. Dia mengikutinya sampai tiba di sebuah gedung terbengkalai. Disitulah dia menemukan seorang gelandangan tidur di sebelah troli yang sudah usang. Ketika Amy melihat isi troli itu, betapa terkejutnya dia menemukan potongan kepala makhluk misterius yang disebut malaikat. Di waktu bersamaan, Brian membuka laci dan sama sekali tidak menemukan spidol marker. Amy menjelaskan bahwa dialah yang membuangnya karena kini dia harus menerima kenyataan bahwa putrinya telah meninggal.
Brian yang merasa tertekan menolak perkataan Amy. Sulit baginya menerima kenyataan tidak bisa melihat Tabitha dimanapun. Brian meninggalkan Amy dan bergegas masuk ke kamar putrinya karena tak ingin terlihat putus asa di depan sang istri. Tiba-tiba telepon berdering, ternyata itu panggilan pribadi dari detektif sewaan yang memberitahu Brian tentang informasi pemilik minivan. Keesokan harinya, Amy bergegas ke kantor polisi karena suaminya ditangkap. Brian didakwa karena melakukan kesalahan, yaitu mengintai rumah si pemilik minivan, yang membuat tetangga di lingkungan itu merasa ketakutan dan akhirnya melaporkan kejadian ini kepada polisi. Bahkan, fakta yang beredar, pemilik van itu berada di luar kota saat Tabitha menghilang. Hal ini memperkuat alasan seolah-olah Brian hanya mencari kambing hitam. Setelah Brian dibebaskan atas jaminan Amy, mereka pun diantar pulang oleh Tommy. Emosi Amy meledak, dia kecewa kepada Brian karena seharusnya penyelidikan dilakukan oleh polisi. Brian mengaku merasa tidak yakin sebab sepertinya polisi tidak sungguh-sungguh dalam menangani kasus Tabitha dan mungkin saja ini berhubungan dengan rasisme. Brian juga menuduh Amy hanya diam saja, tidak membantu kasus kehilangan anaknya. Merasa sakit hati dengan ucapan Brian, wanita itu pun membongkar kebiasaan buruk suaminya yang hanya mabuk, bahkan tidak bekerja. Sang istrilah satu-satunya tulang punggung yang menafkahi keluarga, sedangkan Brian menghabiskan banyak uang untuk membeli hadiah. Amy juga mengakui perselingkuhannya dengan Tommy dan meminta Brian untuk kembali seperti dulu jika ingin mempertahankan pernikahan mereka. Brian pergi dan mengunjungi sebuah kafe saat waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Dia bertemu dengan Tony, si penjaga bar. Wanita itu menyajikan sebotol tequila dan mencoba menggoda Brian. Namun Brian menolak dengan memperlihatkan cincin pernikahannya. Obrolan mereka berlanjut saat Brian memperhatikan wajah Tony yang terlalu lelah. Akhirnya wanita itu membagikan sebuah cerita yang tidak dapat diterima dengan logika. Hal berat dirasakan Tony sebagai seorang ibu. Dia merasa tidak sanggup mengatur anaknya hingga berujung kelelahan. Bahkan manajernya sering memergoki. Dia tidur saat bekerja di bar sampai suatu ketika Tony pergi sejenak mencari udara segar. Dia melihat seorang pria menjual zat ilegal di seberang jalan. Karena penasaran, dia memutuskan untuk membeli yang ternyata kapsul itu berisi darah malaikat. Setelah meminum kapsul itu, ia terkejut karena merasakan panca inderanya menjadi sangat sensitif. Efeknya terlalu kuat hingga membuat wanita itu muntah. Tony juga berhalusinasi. Saat dia menatap cermin, matanya menghitam dan mulutnya menghilang, sehingga berpikir mungkin saja dia telah menjadi monster. Bicara tentang monster, akhirnya Brian berbagi cerita. Dimulai dari pertemuan komunitas orang tua kehilangan anak, Brian seolah dipaksa untuk mengakui anaknya telah meninggal agar bisa merasa lebih baik. Hilangnya Tabitha membuat Brian merasa bersalah. Dia berjanji akan selalu menjaga anaknya. Namun ada yang menculik gadis itu di saat Brian lalai karena koin kembalian di meja kasir. Setelah minum tequila, Tony menyalakan jukebox dan mengajak Brian berdansa. Keduanya terlihat bahagia dan bahkan hampir terbawa suasana. Momen itu terhenti bersamaan dengan musik. Tony bergegas mengambil lebih banyak koin, namun tidak sengaja menjatuhkan, dan itu memicu trauma Brian, hingga akhirnya pergi begitu saja. Saat perjalanan pulang, Brian melihat siluet Tabitha di tengah jalan. Ia pun mengikuti gadis kecil itu masuk ke sebuah gang di mana dia menemukan jejak spidol coklat yang membawanya ke tempat sampah. Brian kaget saat menemukan sesosok malaikat yang tergeletak di atas tumpukan sampah. Dia menggendong makhluk itu dan membawanya pulang ke rumah. Di kamar tidur Tabitha, pasangan suami istri itu menghibur serta merawat lukanya. Keesokan paginya, malaikat merasa jauh lebih baik. Ia membagi setetes darahnya di lidah Brian dan Amy. Darah malaikat seolah mempercepat proses kesedihan dan pasangan itu mulai merasakan adanya perbedaan dalam hitungan menit. Brian mengaku tidak mengenali jati dirinya tanpa kehadiran Tabitha dan Amy membongkar pohon Natal serta menyingkirkan beberapa kado. Begitu juga dengan Brian. Ia meninggalkan rumah dan mengunjungi komunitas hanya untuk memukul Tommy. Amy tersenyum karena akhirnya Brian berjuang untuknya. Pasangan itu mengenang kebersamaan mereka dan mulai memadu kasih.
Malaikat yang datang membiarkan darahnya menghujani mereka hingga akhirnya sebuah cahaya terang membawa pasangan suami istri itu masuk ke dalam sebuah teater. Di atas panggung terlihat Tabitha mempersembahkan tarian balet sebagai salam perpisahan untuk kedua orang tuanya. An angel mended their broken heart. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan dan semoga kalian semua terhibur. Silakan request film-film yang kalian suka untuk diceritakan, bisa di kolom komentar atau juga lewat DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Jika kalian suka, tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!